Bismillahirrahmanirrahim. Wa in zahabna natatabba'u majariyal fikri kharajna an maqsudina minal ijazi. Dan jikalau kami berlalu mencari-cari jalan-jalan bertafakkur, niscaya kami keluar dari tujuan kami daripada meringkas. Wa fima asyarna ilaihi kifayatun lil aqili, dan pada apa yang kami isyaratkan kepadanya cukuplah bagi orang yang berakal. Wa yambagi an tastahdira inda kulli naw'in minat tafakkuri ma yunasibuhu minal ayati wal akhbari wal athari. Seyogianya bahwa engkau menghadirkan di setiap macam daripada bertafakur sesuatu yang munasabah daripada ayat-ayat dan hadis-hadis dan athar-athar. Wa qad asyarna ila dzalika, dan sungguh kami isyaratkan kepada yang demikian itu inda kulli naw'in, di sisi tiap-tiap macam, bidzikri syai'in, dengan menyebutkan sesuatu minal ayatil munasibati lahu, daripada ayat-ayat yang munasabah baginya. Wa iyyaka wattafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi, dan hindarilah, hati-hatilah engkau akan bertafakur pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, min haitsu tatlubul mahiyata, dari sekira-kira engkau menuntut akan hakikat zat, wa ta'qilul kaifiyata, dan kau berupaya ingin mengerti akan caranya. Faqallama wala'a bidzalika ahadun illa wa hawiya fi mahawi ta'tili, maka jarang sekali masuk atau berlalu dengan demikian itu seseorang, melainkan ia terjerumus di dalam lembah-lembah kehampaan, au tawarrata, atau dia binasa fi tawarrutati syabahi, pada jurang-jurang menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya diriwayatkan padahal hadisnya marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillahi, bertafakkurlah kalian pada tanda-tanda kebesaran Allah, wala tafakkaru fillah, dan jangan bertafakkur pada zat Allah. Fa innakum la taqdiruhu haqqa qadrih, karena bahwa kamu tidak akan mampu pada hak kadarnya Allah. Fa hadza ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wadhaifi, maka ini adalah apa yang kami maksud menyebutkannya daripada adab-adab, daripada ini aurat-aurat atau aktivitas-aktivitas. Segini dulu nih ya, ada acara habis azan nanti taklimnya. Jamaah sekalian, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan kepada kita berkali-kali di berbulan-bulan dalam setiap pertemuan tentang ibadah yang amat sangat ringan namun nilainya amat tinggi yang disebut tafakkur. Tafakkur itu modalnya dikit tapi manfaatnya amat sangat luar biasa. Wajar bila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkuru sa'a khairun min ibadati sanah. Merenung sejenak itu lebih tinggi daripada ibadah setahun penuh, malamnya solat, siangnya puasa. Kata Al-Habib Al-Haddad, kalau kami lanjutin berbicara tafakkur, akan terus-terusan kita tiap hari ngajinya tafakkur saja. Sebab makin banyak ayat ditampilkan, makin banyak tafakkur yang harus kita tafakuri. Karenanya kata Al-Habib Al-Haddad, kami sudahi bertafakkur tentang nikmat, bertafakkur tentang
apa itu namanya penciptaan kita, bertafakur tentang kehebatan pengetahuan Allah, bertafakur tentang sembarangan kita dalam ibadah, bertafakur tentang hakikat dunia, bertafakur tentang dekatnya kematian, bertafakur tentang akhlaknya salafus saleh. Saya kira, kata Al-Habib Al-Haddad, itu sudah cukup buat orang-orang yang berakal untuk menjadikan bahan renungan dari perjalanan-perjalanan yang sudah itu. Sehingga kalau kita mau bertafakur, kata Al-Habib Al-Haddad, harus dicocokkan dengan ayat-ayat yang disebutkan. Kalau kita mau tafakuri ayat saja seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kalau ini kita renungin saja ayat itu, ini mengandung arti kita tidak akan minta tolong sama Allah kalau tidak dilandasi ibadah. Kenapa Nabi menganjurkan tinggi doa sesudah sholat 5 waktu, faida faragta fansab? Kenapa habis sholat itu ketika Nabi ditanya ayyud du'ai asma, kapan waktu doa mustajab itu? Kata Nabi, dubura kulli sholah, sesudah sholat 5 waktu. Mengapa? Karena sesudah iyyaka na'budu, sesudah ibadah, baru kita memanjatkan doa, meminta permohonan. Ada kalanya kita enggak begitu. Kita tidak dilandasi ibadah ujuk-ujuk langsung kita minta sama Allah. Wajar kalau kemudian pengkabulannya pun tidak buru-buru, karena kita tidak dilandasi dengan ibadah. Sebetulnya tiap-tiap ayat itu akan mendorong kita untuk bertafakur. Tiap ayat itu seperti demikian. Karenanya kalau kita mau bertafakur, banyak medianya. Apakah melalui kita punya umur yang sangat singkat, ataukah kita berbicara nikmat yang Allah berikan sama kita? Sudahkah kita syukuri, kita renungi berapa nikmat yang telah kita terima dari Allah, berapa pelanggaran yang kita kerjakan kepada Allah dengan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Ini pun juga bisa membuat hati kita menjadi lebar, memahami betapa banyak pelanggaran kita sama Allah. Kedua, sebagai penutup, Al-Habib Al-Haddad sampaikan, kita jangan sampai bertafakur tentang hakikat Allah. Itu mah jangan. Kalau kita berbicara tafakur tentang hakikat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, berapa banyak orang yang bertafakur tentang zat Allah, dia akan terjebak satu di antara dua. Bisa dia menjadi ateis, anti Tuhan, dianggapnya abstrak. Kedua, bisa dia menyamakan Tuhan dengan makhluknya, semodel orang Nasrani. Itu begitu. Karena itu kita disuruh ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini agar supaya kita bertafakurnya jangan kita ke zat, sebab la ya'rifullaha illallahu, tidak akan mengenal hakikat zat Allah kecuali Allah sendiri. Kita harus bertafakurnya jangan ke sana. Sebab kalau bertafakurnya ke sana, berapa banyak, mohon maaf kalau mau jujur, timbulnya aliran ateis itu dari saudara-saudara kita Nasrani dan Yahudi ketika dia baca Alkitab. Apakah itu perjanjian lama yang berisi 5 kitab, dari mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab apa itu namanya, Bilangan, kitab Ulangan. Ini yang 5 kitab itu, dari mulai ke Sifrul Khuruj, jadi Sifrul Ijad, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat orang Levi, kitab Bilangan dan kitab Ulangan, dia akan ketemu bertabrakan isi-isi Alkitab itu. Ujung-ujungnya dia akan mengingkari adanya Tuhan. Karena itu keluarlah
muncul aliran ateis. Ketika tidak dimengerti, karena dia menggambarkan tentang Tuhan. Sebab Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Sebetulnya untuk bicara Tuhan sudah cukup. Kalau muncul di dalam diri kita Tuhan ini kayak apa ya, maka diajarkan oleh agama, buru-buru hati kita mengucapkan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah mah enggak ada yang menyamainya. Cukup kita katakan amantu billah wa bi rasuli. Kalau sudah ke sana, karena itu lemahnya kita mengidrak Tuhan, di sana kita sudah ma'rifat. Jadi enggak dalam-dalam berbicara zat, tapi tauhidi aja sifat-sifatnya. Cukup kita dengan mengetahui bumi langit, itu cukup buat menandakan Allah itu ada. Itu aja. Jangan dalam-dalam. Sebab kalau dalam-dalam dia kebingungan. Akan bingung. Karena itu dalam hadis-hadis yang sahih, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillah. Bertafakurlah tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan kita mereka-reka tentang zat Allah. Sebab namanya kita manusia, kita tidak bisa untuk mata kita pengen lihat Allah. Ini enggak bisa. Sebab mata kita sendiri belum pernah melihat mata yang asli. Andai kita melihat mata itu di cermin, dia bukan mata yang asli. Bila mata itu tidak bisa melihat mata, betapa mata itu mau melihat yang menciptakan mata. Karena itu cukup dengan kita tanda-tanda kebesaran saja. Kalau ada bumi ada langit ini tidak mungkin ada kalau tanpa ada yang menciptakan. Sebagaimana nih meja kalau ada orang bilang nih meja dari dulu, ini namanya salah. Nih meja ini dulunya tidak ada. Duluan tukang meja. Betul nggak? Kayak masjid nih, dulunya tidak ada. Duluan tukang bangunnya. Kalau ada di masjid kita ini ada tai ayam, dikatakan nih tai ayam dari dulu sudah ada, nih keliru. Tentu ada ayam dulu. Ini bumi dan langit enggak dari dulu. Dulunya tidak ada. Boleh ada, boleh tidak. Kalau kebetulan itu bumi itu ada, berarti ada yang mengadakan, menciptakan. Dialah yang harus disembah. Maka ketika penyembah matahari mengatakan Tuhan saya jelas, tuh matahari. Berapa banyak orang dapat manfaat dari matahari? Tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain sebagainya. Di mana kesalahan kami? Tuh matahari ada bentuknya. Bulat. Kalau bulat, donat itu bulat, tidak mungkin bulat sendiri. Tentu si pencetak donat yang membuat donat itu menjadi bulat. Yang harus disembah bukan mataharinya, karena matahari bulat. Yang membentuk matahari menjadi bulat itulah Tuhan. Karena itu kalau sampai ada orang mengatakan bahwa ini meja 100 tahun akan datang akan berubah menjadi tukang meja, benar nggak? 200 tahun akan datang bisa menjadi tukang meja enggak? 300 tahun? Enggak juga, yang namanya meja tetap meja, tidak akan berubah menjadi tukang meja. Begitu kelirunya saudara kita dari Nasrani. Manusia dari dulu diciptakan sampai detik ini, sampai 100 tahun akan datang yang namanya manusia tetap tidak akan berubah menjadi sang pencipta manusia. Nabi Isa alaihissalam yang namanya manusia tetap saja manusia, tidak akan berubah menjadi Tuhan. Kelirunya di sana. Dan banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Injilnya itu ke sana.
Jadi keliru. Nah karena itu yang kita disuruh renungi alam ciptaan Allah saja. Ini kita harus renungi. Tentang diri kita aja udah cukup untuk merenung bahwa Allah itu ada. Sebab diri kita tidak menciptakan diri kita. Kalau diri kita menciptakan diri kita, pasti kita akan taruh sesuatu sifat-sifat yang bagus. Hidung kita pengennya mancung, segala macam dah. Karena diri kita begini berarti ada yang menghendaki begitu. Karena itu yang kita disuruh tafakuri adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang harus kita tafakuri. Jangan zat Allah, hakikat Allah enggak kejangkau oleh kita manusia. Kullu ma khutira bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terbesit di hati kita tentang Tuhan, maka Allah tidak seperti itu. Sebab waham, pikiran-pikiran yang muncul itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Bagaimana ciptaan akan memikirkan tentang yang mencipta? Karena itu Allah malaisa kamitslihi syai'un. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan, innallaha ihtajaba anil basair kama tajaba anil absar. Allah itu mendindingi diri daripada mata hati sebagaimana Allah tak terlihat oleh mata kepala. Wa innal mala'al a'la yatlubuna. Malaikat-malaikat semuanya menuntut Tuhan sebagaimana kita juga mencari tentang Tuhan. Karena itu kita yang harus ditafakuri adalah alam ciptaannya. Bumi langit ini yang harus kita tafakuri. Kita renungi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia. Tidak lebih yang namanya manusia, kalau enggak makan ya lapar, kalau enggak minum ya haus. Itu seperti demikian. Cuman dia diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau sampai manusia mengatakan bahwa berubah suatu saat menjadi Tuhan, itu sama saja seperti meja akan berubah menjadi tukang meja. Itu seperti demikian. Karena itu kata Al-Habib Al-Haddad, yang disuruh renungi adalah alam ciptaannya. Kita renungi tentang bumi, tentang langit tanpa tiang. Siapa yang menciptakan kayak begitu? Tentang matahari dari dulu diciptakan sampai sekarang cahayanya segitu-gitu aja. Siapa yang megangin dia? Tentang benda-benda luar angkasa yang begitu banyak kok tidak bertabrakan. Siapa itu? Ini yang harus kita renungi. Karena itu dengan kita merenung tentang alam ciptaan Allah, akan tambah bening kita punya kalbu. Akan tambah bening kita punya kalbu. Pasar Minggu aja yang deket itu ada pohon rambutan, ada pohon cabe. Airnya sama, tanahnya sama, pupuknya juga sama. Tapi yang namanya rambutan rasanya manis, tuh cabe rasanya pedas. Apa ya dia kompak begitu saja? Lu cabe lu harus pedas, gua merambutan harus manis. Tidak, ada yang menghendaki. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu yang kita harus renungi, kata Nabi, alam ciptaannya. Alam ciptaan Allah ini cukup buat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang ruh saja kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita. Ruh, ada orang mau meninggal, lagi dibacain Yasin, satu sama lain yang baca Yasin, baca tahlil, ditalkinin, itu dijaga seputarnya tuh orang yang lagi sakaratul maut. Tahu-tahu nangis yang lagi baca Yasin, baru setengah. Kenapa meninggal? Ditanya, emang ente lihat nyawa keluarnya dari ubun-ubun? Kagak. Tandanya aja dia udah kagak napas lagi. Dari tandanya enggak napas lagi itu cukup buat meyakini bahwa orang ini
Cukup dengan bumi dan langit meyakini bahwa Allah itu ada. Mungkinkah pikiran kita ada perahu dimuatin mobil di daknya banyak sekali, kapal laut, di tengahnya orang banyak, dia berjalan di lautan Tapanahkoda bisa selamat dari Merak ke Bakauheni? Bisa enggak dia tanpa ada yang nyopir tuh pesawat tuh ya kapal laut, enggak ada nahkoda, dia jalan aja sendiri lurus dia dari Merak ke Bakauheni? Bisa enggak? Nih bumi isinya penuh dengan manusia, isi dengan segala macam, enggak mungkin kalau enggak ada yang nyopir bisa stabil kayak begini. Ini ada yang nyopir, tidak mungkin jalan sendiri nih bumi. Cukup buat kita meyakini bahwa Allah itu ada, dan banyak tanda-tandanya buat mengatakan Allah itu ada, banyak sekali. Karena itu kita tidak perlu bertafakur tentang hakikat zat Allah yang laisa kamislihi syai'un, tapi yang harus kita renungi diri kita. Makanya man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenali diri kita. Diri kita dulunya enggak ada. Oleh karena kita punya Tuhan yang amat luar biasa mengadakan kita. Udah diadakan kita bisa dengar, bisa lihat, bisa tahu. Sampai lidah kita ini bisa bedakan mana makanan manis, mana pedas, mana pahit, mana asam, padahal sama saja begini. Siapa yang ngasih rasa itu? Kalau hilang aja rasa, ini bahaya. Karena itu cukup buat kita bersyukur kepada Allah dengan alam ciptaannya ini amat sangat luar biasa. Lebih-lebih Allah ciptakan, Allah angkat manusia semodel Nabi Muhammad menjadi nabi penuntun kita. Kita dikasih Alkitab semodel Al-Quran buat menjadi petunjuk kita. Ini adalah cara-cara kita buat bertafakur. Karenanya tafakuri saja dari mana kita berasal, bakal kita kembali kemana. Ini akan membuat hidup kita bahagia. Orang yang tidak bertafakur, orang yang tidak merenung dengan akalnya, pasti hidupnya semau-maunya. Tidak ada program dia. Orang yang bertafakur pasti hidupnya akan terprogram. Dia merenungi ini, pasti dia hidupnya akan pandai bersyukur. Tentang Allah saja memberikan irodatnya kepada kita 4 irodat Allah. Ada kalanya orang tuh dikasih nikmat, tafakuri itu untuk supaya kita bersyukur. Kadang orang dikasih musibah, tafakuri musibah itu agar supaya kita bisa bersabar. Kadang kita dikasih kemampuan taat, tafakuri itu supaya kita tambah giat lagi beribadah. Kalau kita berbuat maksiat, tafakuri itu kemaksiatan sehingga bisa mengangkat kita untuk dekat dengan Allah. Sehingga tujuan daripada disebutin aktivitas ini, ada 4 aktivitas yang paling bagus yang dikerjakan oleh orang untuk bisa sampai kepada Allah. Apakah dengan solat sunnah yang banyak, kata Al-Habib Al-Haddad di awal itu. Kedua, apakah banyak-banyak baca Al-Quran. Ketiganya, apakah dengan menuntut ilmu. Kemudian dengan zikir dan bertafakur. Ini media supaya kita jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Bila lampu itu putus, maka dia akan gelap. Hidup kita tidak akan terarah, umur kita pasti terhambur-hambur kalau kita tidak bertafakur dari mana kita berasal dan bakal kembali kemana. Ini media-media tafakur. Tafakkaru fi ayatillah, renungilah tentang alam ciptaan Allah. Laut ke puncak ke, kita renungi itu semuanya. Gunung-gunung itu, laut, ikan di laut. Begitu yang namanya ikan di lautan berpuluh-puluh tahun tidak ikut asin. Kita timbul dalam diri. Berarti kita jangan sampai tidak mengikuti akhlak ikan. Biar masyarakat pada rusak, tetap kita istiqomah di dalam jalan Allah
dan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tafakuri. Kalau kita bertafakur tentang hakikat zat Allah, tidak terjangkau akal kita. Wong kita makhluk, Allah makhalik, sehingga tidak bisa kita bertafakur tentang zat Allah itu sendiri. Sebab enggak akan kuat kita kalau terus yang kita harus renungi tentang diri kita, tentang asma was sifat. Karena itu makrifat yang dimaksud oleh ulama tauhid itu adalah kita penuh keyakinan terhadap Allah dengan dalil-dalilnya, baik itu bumi dan langit atau yang lain-lainnya. Ini cukup buat kita makrifat dengan asma was sifat. Kita kenali Allah bukan zatnya, kita bisa kenali Allah dengan sifat-sifatnya. Allah mampu menciptakan kita, Allah mampu menciptakan bumi langit. Ini cukup buat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira untuk sore ini segini aja ya. Iya, segini aja. Kembali bahwa ini menutup materi tujuan daripada bertafakur, bagaimana manusia itu jangan sampai putus hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Apakah itu yang bisa dirasakan, ataukah itu yang diminta, atau yang tidak diminta, semuanya Allah telah berikan kepada manusia. Tinggal manusia itu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan sampai kita memandang nikmat sebatas duit saja, tapi sehat juga adalah nikmat, kemudian keluarga rukun juga nikmat, anak kita nurut-nurut juga nikmat. Ini harus dijumlah sehingga kita makin yakin tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira segini saja dulu dari materi kita melanjutkan kemarin, sehingga kita akan timbul di dalam diri kita keyakinan tentang adanya Allah, keyakinan kita tentang perintah dan larangan Allah, sehingga kita tiap hari makin berupaya untuk mendekati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan taraf kemampuan yang kita miliki. Segini saja dulu. Ada yang ditanya mungkin? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Allah itu Pak tidak mungkin dihijab, ya, dihalangi oleh zat apapun juga, Bang. Itu kan kayaknya kepastian itu. Tapi kenapa kita tuh nggak bisa merasakan keberadaannya itu? Kenapa tuh, Pak? Itu aja, Pak. Kenapa kita nggak bisa merasakan? Padahal Allah kan nggak mungkin terhijab oleh apapun juga kan. Tapi kita nggak merasakan. Tidak merasakannya. Terima kasih. Iya, sebetulnya karena hijab-hijab di hati kita terlalu banyak, maka kehadiran Allah itu tidak kita rasakan. Padahal anta zahir, Allah itu amat sangat jelas. Allah itu amat sangat jelas. Kalau kita mau renungi, selalu di sana ada Allah. Tentang kita saja punya makanan, kalau mau direnungi, nasi yang kita makan, padahal di perut kita itu enggak ada kenopnya, enggak ada toolnya, tapi ini bisa dibedakan. Ini yang jadi energi, ini yang jadi sampah, karena sampah keluar ke belakang. Ini coba direnungi. Enggak mungkin ini sendiri dia mengatur mana yang bisa jadi vitamin dari beras yang nasi yang kita makan. Apakah sebelah ujungnya vitamin, sebelah ujungnya adalah itu penyakit, yang jadi kotoran. Ini semuanya, tapi bisa itu diatur. Siapa ini yang mengatur bahwa ini enggak manfaat buat kita, keluar dari belakang. Ini enggak manfaat buat kita. Walaupun buat kita enggak manfaat, tapi bisa manfaat buat lele. Manfaat. Iya, buat pupuk. Ini siapa yang mengatur ini? Sampai hidung kita, kalau kita berasakan adanya Allah, vitaminnya sama, karbohidratnya sama, rambut kita bisa panjang sepanjang pantat. Tapi hidung kita segini-gini mulu dari dulu, enggak ikut panjang sepanjang rambut kita. Siapa yang megangin itu? Bisa kita hadirkan. Dia Allah. Ada.
Allah tuh amat sangat jelas. Anta zahir. Allah jelas di mana-mana ada. Di sini aja ada Allah. Ini biar orang banyak kayak begini nih, ujungnya sidik jarinya nggak ada yang sama. Kami yakin itu. Boleh diperiksa. Sidik jari nggak ada sama. Siapa yang membuat tidak sama itu? Tuh, Allah ada. Jelas kalau kita mau renungi. Ada jelas sekali. Begitu kita di laut, cuman ada kalanya kita itu punya hati terjebak kepada makhluk. Tidak diteruskan. Ibarat mohon maaf seorang laki-laki demen sama perempuan. Ketika demen sama perempuan dikasih dia Jaguar. Seneng gak nih? Dikasih Jaguar, dia main ke Puncak, main ke Bali, main ke Anyer, main mulu. Tuh si cewek kagak diapel-apelin sama dia. Ceweknya tuh kagak diapel. Nih laki-laki apa namanya nih? Matre namanya. Kita suka terjebak begitu. Kita minta rizki sama Allah, Allah kasih rizki. Usaha kita maju, bukan saja konter kita di PGC, sampai di Point Square kita punya, sampai di Plaza Senayan kita punya. Kita asik sama itunya, sama yang ngasihnya lupa kita, kagak mau ibadah. Itu kita namanya orang matre, asik dengan mobilnya, tidak diapelin yang ngasihnya. Padahal itu adalah kendaraan untuk supaya kita jangan pakai alasan naik bus, pakai ngetem, pakai ini. Allah kasih kita rizki agar supaya kita tambah dekat dengannya. Cuman ada kalanya kita lupa saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Baru ketika dikasih sakit satu ujian saja, baru saking banyaknya nikmat itu tidak berasa adanya. Baru nikmat itu dicabut, baru berasa begitu berharganya itu nikmat. Seperti orang sehat aja, berapa banyak sehat dia tidak bersyukur dengan sehatnya. Padahal saudara kita yang di rumah sakit berjuta-juta dia buang duit demi sehat. Kenapa sehat yang ada tidak disyukuri? Ini orang yang terjebak dengan nikmat yang tidak bisa langsung menuju sang pencipta. Dia terhijab kalbunya, seperti orang pergi ke Bali, dia sebatas lihat ma ajmala hadzal bahra, alangkah indahnya ini laut, ini pantai. Ma ajmala hadhihi syajarah, kalau dia itu ke puncak, ini indah nian yang namanya pohon-pohonan ini, sebatas sana. Dia tidak terusin, tuh pohon dibuat indah siapa? Itu ke sana. Karena itu dia terjebak di sana. Kalau dilihat ke Bali dia jalan, ke pantai yang tak bertepi begitu, yang bagus, ini enggak mungkin bagus kayak begini kalau tidak Allah ciptakan. Sehingga dia subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah, kau tidak ciptakan sia-sia, semuanya mengandung manfaat. Pulang dari Bali menambah syukurnya pada Allah, karena kita terjebak sama nikmatnya, tidak melihat mun'im, sang pemberi nikmat, sang pengatur, sehingga kita terjebak ke sana. Disebutnya kita manusia madiyah, manusia bermateri. Padahal umatnya Rasulullah tidak seperti Bani Israel. Kalau kita renungi Bani Israel, ayat-ayat Al-Quran selalu yang disebutin nikmat. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Tapi kalau umatnya Nabi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, hai orang yang beriman, ingatlah akan Allah, bukan nikmat. Kenapa Bani Israel itu disebut uzkuru ni'mati, bukan uzkuruni, ingat aku? Karena Bani Israel selalu otaknya nikmat. Kalau ente ngomong nikmat itu berasal dari aku, ente harus syukur sama aku. Kita jangan sampai terjebak
dengan nikmat yang ada, kemudian kita melupakan sang pemberi nikmat. Anak begitu, ketika kita minta anak dulu nggak punya anak, sesudah kita punya anak kita bilang nih anak gua. Kalau dia pinter, siapa dulu? Bapaknya. Kalau dia itu anak kita nggak lulus sekolah, emang udah nasib. Namanya perbuatan coba Allah yang jelek-jeleknya. Kalau dagang kita untung di PGC, kita bilang emang gua otaknya brilian. Kalau dagangnya rugi, ini namanya takdir. Kalau rugi, kalau untung bukan takdir Allah. Ini betapa orang terjebak ke sana. Itu yang menyebabkan dia tidak nyambung dengan Tuhan. Padahal segala apapun yang ada pada dirinya itu sudah cukup untuk menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau. Karena itu anta zahir, Allah itu amat sangat jelas, terlihat adanya Allah di mana-mana. Terlihat bahwa Allah itu ada. Anak kita aja yang ini begini, yang ini begitu, itu menunjukkan adanya Allah. Kita pengennya laki-laki, keluar lagi perempuan, itu menunjukkan kita tidak bisa berdaya tanpa ada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita itu kurang, karena itu harus sering-sering baca la haula wala quwata illa billah, supaya Allah hujamkan di kalbu keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap derap langkah kita. Nikmat yang kita dapat tidak lepas dari campur tangan Tuhan dari segala nikmat yang kita terima. Sampai kita bisa duduk di masjid, banyak yang badannya lebih keker dari kita, lebih sehat dari kita, enggak kuat duduk di masjid untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang duitnya lebih banyak dari kita, tidak kuat untuk duduk di majelis ilmu. Ini kita bisa duduk nih, siapa itu yang ngasih? Tuh Allah. Kita tambah bersyukur. Oh alhamdulillah, Allah kasih kekuatan. Tidak seperti orang lain dikasih kekuatan untuk maksiat, tapi kita dikasih kekuatan untuk taat. Ini nikmat dari Dia, menambah kita makin sadar begitu banyak kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada kita, sehingga keberadaan Allah itu ada. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu wujudul haqqi fihi faman lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'rifah bisuhubil athar. Alam ini gelap, yakni dulunya tidak ada, termasuk kita. Sesungguhnya adanya itu wa inna ma'anarahu, sesungguhnya yang menyinari dari gelap itu adanya al-haq jalla wa ala, adanya Allah. Adanya Allah, maka ada nih kita. Tidak mungkin kita mengadakan dirinya, semuanya. Karena itu siapa orang yang tidak melihat Allah di balik alam raya, maka dia terhijab, dia punya kalbu dengan hijab alam-alam ciptaan yang menjadikan gerhana. Hamba-hamba Allah yang soleh tidak pernah mata kalbunya terkena gerhana, sehingga terus-terusan nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak putus. Ada kalanya kita kalbunya terkena gerhana, dikasih nikmat sedikit kita lupa sama Allah karena kena gerhana dia kalbunya. Dikasih ujian sedikit mundur dari Allah, kita mengeluh mencela dia karena kita terlalu banyak gerhana-gerhana yang timbul di dalam hati. Sebetulnya anta zahir falaisa qablaka syai', engkau adalah Tuhan yang jelas, tidak ada yang tersembunyi di balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kita kurang mau merenungi itu, sehingga kita kurang melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mau renungi bahwa di dalam setiap derap langkah kita selalu Allah bela kita, selalu Allah bela kita, selalu Allah berikan rahmatnya kepada kita, sampai orang-orang maksiat masih juga dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kalau kemudian kita itu
taat kepadanya, tentu rahmat-rahmat itu akan banyak kita dapatkan. Karena itu ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, sambut nikmat itu dengan penuh rasa syukur. Jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah, dipindahkan kepada orang lain karena kita tidak bisa menjaga nikmat itu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Cukup ya? Ini bagaimana? Langsung saja. Langsung aja, itunya mana? Pak Haji Buyung. Ditutup dulu, enggak apa-apa, langsung saja, tutup saja dulu. Nah, baik deh, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kita punya kalbu. Makin hari keyakinan kita kepada Allah makin terus bertambah. Semangat kita dalam ibadah makin terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita rizki yang halal, yang luas untuk bekal ibadah kepadanya. Dikasih kesehatan yang sempurna untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, bakti kepada Allah dan Rasulnya, taat dan hormat kepada kita orang tua. Duduknya kita di majlis ilmu mudah-mudahan menjadi sabab kesulitan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan kita dimudahkan, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni. Mudah-mudahan segala hal yang menjadikan kita berduka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang kuat untuk kita bisa menghadapi segala apa yang Allah perbuat kepada kita, dan kita bisa memahami maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita punya keimanan makin hari makin kuat, makin bagus, kita punya hidup makin lebih bermakna, bermanfaat di dunia dan penuh arti di akhirat. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Sekali ini buat orang tua kita, Pak Haji Buyung, kita perlu contoh orang-orang kayak beliau nih. Beliau tuh orang yang amat sangat gemar di dalam bertafakur dengan memahami dan membaca-baca ayat suci Al-Quran. Beliau banyak baca Al-Quran, udah umurnya senja, dengan kondisi fisik yang kayak begitu masih Allah kasih kekuatan sering baca Quran. Kita badannya lebih sehat, lebih keker, duitnya lebih banyak kita dibanding dia, jangan-jangan, tapi lebih baktinya malah banyakkan dia kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Fatihah untuk beliau Pak Haji Buyung, Allah juga kasih rahmat kepada kita sebagaimana rahmat yang Allah curahkan kepada beliau. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.